Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan gue Mas Nara. Sebelumnya gue udah membawakan cerita hasil karangan gue, yaitu tentang seorang mahasiswa yang sedang magang di sebuah villa yang ternyata angker, teman-teman. Kalau kalian mau tahu videonya, kalian bisa cek video sebelum video yang ini. Dan hari ini gue sudah membuat cerita, teman-teman, yaitu tentang rumah warisan orang tua yang ternyata tidak biasa, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, teman-teman. Dan sebelumnya gue mau disclaimer lagi, teman-teman, untuk mengingatkan kalau semua cerita atau konten di video di channel ini itu semua pure karangan gue ya, teman-teman. Jadi gue buat untuk keperluan di channel ini. Kalau misalkan kalian ternyata pernah mendengar cerita ini atau pernah nonton di channel lain yang mungkin ceritanya hampir-hampir mirip, itu bisa dipastikan hanya kebetulan saja, teman-teman. Karena gue tidak pernah mengambil cerita dari orang lain. Dan sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, teman-teman, untuk membantu Mas Nara untuk bisa terus semangat membuat cerita dan terus bikin video ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke ceritanya. Oke, teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa kalau rumah yang terlihat biasa itu justru menyimpan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan, teman-teman? Hari ini Mas Nara mau membacakan sebuah cerita karangan Mas Nara yang menceritakan tentang dua anak yang tidak pernah meminta warisan tapi mendapatkannya. Dan dua anak ini ternyata mendapatkan sebuah rumah warisan dari orang tuanya, teman-teman, yang dimana orang tuanya berpulang atau pergi terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas, teman-teman, dan tidak pernah memberikan pesan apapun untuk mereka. Dimana di cerita ini menceritakan tentang dua anak. Yang pertama tuh namanya Dita, dan adiknya itu bernama Rama. Mereka baru saja ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, teman-teman. Tak ada pesan terakhir, hanya surat wasiat dan sebuah kunci rumah tua di desa yang sudah lama tak mereka kunjungi, yaitu rumah masa kecil mereka. Lalu singkat waktu, mereka mengunjungi rumah tersebut. Begitu mereka tiba, angin langsung menyambut dengan kondisi rumah yang mungkin sudah cukup terbengkalai sedikit, dengan banyaknya dikelilingi rumput liar dan lain-lain. Dan rumah tersebut di depannya memiliki pagar besi tua, yang dimana pagar besi tersebut tergembok, teman-teman. Saat mereka memasuki rumah tersebut, ternyata rumah tersebut itu memiliki suasana yang cukup membuat mereka takut atau membuat mereka tidak enak, karena baunya lembab dengan bau-bau kayu tua gitulah, kurang lebih. Setelah mereka masuk, mereka cukup terkenang dengan rumah tersebut, teman-teman, karena rumah tersebut memiliki banyak kenangan di saat mereka kecil, teman-teman. Tapi mereka merasa ketika mereka masuk, rumah ini tidak lagi sama rasanya seperti mereka pada saat kecil dulu. Mungkin kalian pernah masuk ke rumah lama yang kosong setelah bertahun-tahun. Lalu kalian bayangkan deh, kamu berdiri tengah ruangan yang lampunya redup, karpetnya berdebu, dan dinding penuh bekas paku. Lalu apa yang kalian akan lakukan ketika kalian mendapatkan sebuah rumah warisan dari orang tua kalian yang kondisinya sama dengan rumah ini, teman-teman? Tolong tulis komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di hari pertama. Semua terasa biasa saja, teman-teman. Mereka mencoba untuk membersihkan rumah itu, teman-teman. Lalu singkat cerita, di malam hari, setelah mereka membersihkan rumah itu sedikit demi sedikit, mereka istirahat, teman-teman. Dan pada saat itu juga Rama mendengar ada langkah kaki di loteng. Padahal loteng itu terkunci dari luar. Lalu Dita mengabaikan, mungkin itu suara tikus. Tapi yang anehnya, seekor tikus tidak pernah memanggil nama seorang dengan suara manusia. Dan Rama mendengar suara itu dengan nada ibu. Rama. Rama terdiam karena dia bingung. Lalu dia berkata, Dita, kamu barusan manggil aku ya? Dita bingung dong. Lalu dia menjawab, enggak. Lalu kita pindah ke hari yang ketiga, teman-teman. Singkat cerita, setelah itu mereka menjalani hari seperti biasa, teman-teman. Tidak ada kejadian aneh-aneh di hari kedua. Lalu singkat cerita lagi, kita pindah ke hari yang ketiga, di mana Rama menemukan sesuatu di balik lemari besar di ruang belakang. Sebuah pintu kecil, tak terkunci, tak terlihat sebelumnya.
Ternyata di dalam pintu kecil tersebut ada sebuah ruangan sempit teman-teman, yang gelap, lembab, dan dinding penuh coretan. Coretan apa saja? Di dinding tersebut ada coretan nama, coretan tanggal, dan sebuah simbol aneh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat mereka sedang melihat coretan-coretan tersebut di dinding, tiba-tiba ada kursi goyang dan sebuah boneka. Kalau misalkan kalian jadi Rama, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menyentuh boneka itu? Atau malah kalian mengabaikan saja? Dan di malam itu akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat teman-teman. Akhirnya mereka tidur. Dan di malam itu, Dita mulai bermimpi hal yang sama setiap malam teman-teman. Dia bermimpi ibunya berdiri di ambang pintu, tak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah loteng. Selalu menunjuk ke arah loteng. Rama semakin aneh, sering bicara sendiri, kadang tertawa kecil, kadang duduk menghadap ke kursi goyang, dan bilang, dia tidak suka lampunya dinyalakan. Dan pada malam itu Dita mencoba untuk naik ke loteng. Karena penasaran, akhirnya dia nekat untuk ke loteng. Lalu apa yang dia lihat di sana? Bukan hanya kenangan, tapi bagian dari masa lalu yang disembunyikan. Sekarang Mas Nara mau kalian bayangin kalau kamu naik ke loteng dengan papan kayu, dengan lampu yang redup, yang suasananya sangat amat tidak enak teman-teman. Dan kalau kalian lihat di ujung loteng tersebut ada sebuah foto keluarga kalian, lalu kalian ternyata melihat ada satu wajah asing yang berdiri di tengah-tengah antara keluarga kalian, yang kalian tidak tahu itu siapa, dan orang tua kalian tidak pernah menceritakan orang tersebut siapa. Lalu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bertanya-tanya ini siapa? Lalu Dita sadar, ada anggota keluarga yang tidak pernah mereka tahu. Dan setelah mereka ingat-ingat, ternyata ibunya pernah bilang kalau Dita dan Rama ternyata memiliki seorang kakak perempuan. Tapi kakak perempuannya itu cukup aneh teman-teman. Karena dia memiliki sebuah penyakit yang tidak bisa diatasi dengan medis. Yang dimana ternyata penyakit itu membuat anak perempuan itu menjadi aneh teman-teman. Dia sering kerasukan sendiri, sering kesurupan sendiri, dan sering berbicara sendiri teman-teman. Dan ternyata boneka, kursi goyang, ruangan kecil di balik pintu yang kecil itu semua miliknya teman-teman. Dan Rama, dia tidak kerasukan. Dia hanya menyambut saudaranya yang lama hilang. Dan di saat Dita sedang berlari keluar rumah, dia sempat melihat siluet 3 orang berdiri di jendela lantai atas, padahal hanya 2 orang yang masuk ke rumah itu. Akhirnya Rama dan Dita memutuskan untuk tidak meninggalkan rumah itu teman-teman. Mereka memutuskan untuk mendiamkan rumah itu. Kondisi rumah itu sudah cukup terbengkalai teman-teman. Kalau mereka memperbaiki akan sangat banyak biaya teman-teman. Sedangkan mereka tidak punya uang sebanyak itu untuk memperbaiki rumah tersebut. Jadi mereka hanya mendiamkan saja rumah tersebut, biarkan rumah tersebut berdiri dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Dan rumah itu sekarang kosong kembali, tapi katanya kadang di malam Jumat kursi goyang itu masih suka berbunyi. Dan kalau misalkan orang lain diam-diam lewat di depan rumah itu, kadang mereka mendengar suara ketukan dari balik loteng. Dan ketika orang lain mengetuk pintu itu, selalu ada ketukan balik dari dalam. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah rumah, atau bahkan kalian ternyata mendapatkan sebuah warisan rumah tua yang ditinggalkan oleh orang tua kalian yang sudah tidak ada, yang mereka tidak pernah bercerita tentang apapun tentang rumah tersebut, kalian jangan bingung. Apa yang kalian akan lakukan dengan rumah tersebut? Menjualnya atau membiarkannya dengan semua hal yang sudah ada di rumah tersebut? Kalian jangan bingung, ada Mas Nara di sini.
Sampai jumpa di cerita Mas Nara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung, ada Mas Nara di gara-gara, di gara-gara, di gara-gara. A voice will cut through the despair. Jangan bingung.